Oleh karena itu kita, saudara-saudara, dalam kita mengucapkan misalnya syahadat, aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang harus disembah, dan bahwa Muhammad adalah pesuruhnya, rasulnya. Kita harus di dalam hati kita menanamkan keyakinan bahwa Muhammad adalah rasul, Muhammad adalah tidak pernah bersalah, pimpinannya adalah pimpinan yang mutlak benar, dan kita harus menjalankan segenap apa yang ia berikan sebagai pimpinan. Aku bertanya kepadamu sekalian, saudara-saudara Islam yang duduk di sini, sudahkah saudara demikian? Katakanlah bahasa Belanda, blindelings. Blindelings itu artinya seperti buta, ikut saja kepada Muhammad. Oleh karena kita yakin bahwa Muhammad adalah pemimpin yang utama, pemimpin yang mutlak, pemimpinnya tidak pernah bersalah. Tetapi saudara-saudara, salah satu corak daripada agama Islam itu yaitu yang baik, amat baik. Kebelindelingsan itu tidak ada. Pembutaan gitu. Ya kita agama Islam ini seperti orang buta aja di jalan. Tidak ada. Islam adalah agama yang menuju kepada otak. Islam adalah agama yang menuju kepada hati dan otak. Segala ajaran Islam bisa diterima oleh hati kita dan bisa diterima oleh otak kita. Islam bukan ilmu klinik. Kliniknya itu blindeling, saudara-saudara. Blindeling artinya blind itu buta. Klinik yaitu membabi buta mengikuti saja. Kalau Pak Kiai, Pak Dukun sudah berkata, engkau nanti akan mendapat harta 10 juta, percaya. Atau engkau nanti akan berjumpa dengan pemuda dari Kalimantan dan engkau akan menjadi istrinya, percaya. Ini kebelindelingsan, percaya buta. Agama Islam tidak ada yang demikian, saudara-saudara. Islam memberi pimpinan. Sebab apa agama itu? Agama adalah pimpinan. Islam memberi pimpinan yang masuk hati dan masuk otak. Tidak ada kebelindelingsan. Bahkan rukun iman, bahwa ada Tuhan yang harus kita percayai, masuk akal kita. Kita tidak percaya bahwa ada Tuhan itu secara beling-beling. Tidak, saudara-saudara. Dengan hati dan dengan otak kita bisa menelaah, menakar hal ini. Percaya bahwa ada malaikat. Itu pun jangan kebeling-belingsan. Jangan ini, ya sudah dikatakan rukun iman harus percaya kepada malaikat. Sudahlah, percaya kepada malaikat, kepada adanya malaikat. Salah jika saudara-saudara demikian. Sebab, ini tadi dikatakan oleh Pak Mulya, Tuhan, lihat tanganku, manusia, Nah, link hubungan antara Tuhan dan nanti Rasul dan manusia itu harus ada. Dosnya ini urusan otak. Ada malaikat. Bukan kok dikatakan dalam rukun iman harus percaya kepada malaikat, adanya malaikat. Sudah masuk akal, tidak masuk akal kita terima saja adanya malaikat. Itu salah, saudara-saudara. Bahwa ada Rasul, jangan pun diterima secara beling-beling. Umat manusia selalu mempunyai pemimpin-pemimpin. Jangan pun manusia.
saudara-saudara. Lihat monyet-monyet ketek-ketek di hutan itu. Selalu ada pemimpinnya. Pernah saya saudara melihat sekawanan ketek, sekawanan monyet, selalu ada yang bangkaroan. Dia yang menjadi pemimpin daripada rombongan monyet itu. Demikian pula gajah. Demikian pula ikan-ikan di laut. Apalagi manusia. Di dalam sejarah umat manusia selalu, saudara-saudara, manusia itu ada yang mimpin. Nah, ini rasul-rasul atau pemimpin kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, seperti Bapak ini, seperti Pak Mul ini, seperti Pak Saifuddin Zuhri ini, kelas 5, kelas 6. Tapi selalu ada antara ajaran dengan manusia yang diberi ajaran itu, yaitu pemimpin. Masuk akal bahwa kita harus percaya kepada rasul-rasul. Padahal kita nggak pernah melihat Muhammad, nggak pernah kita melihat Musa, nggak pernah kita melihat Sulaiman, nggak pernah kita melihat Isa. Oleh karena itu maka kita harus merasa bangga, saudara-saudara, bahwa kita ini diberi oleh Tuhan satu kemerdekaan, satu negara yang berdiri di atas ajaran-ajaran. Negara kita adalah negara yang berdiri di atas ajaran-ajaran. Kalau umpama boleh, kata orang Jawa Timur, saya berkata, negara Republik Indonesia itu berdiri di atas satu agama, sesuatu agama. Tetapi ini tidak boleh dikatakan demikian. Sebab Pancasila bukanlah satu agama. Pancasila adalah dasar negara, tetapi satu ajaran, satu prinsip, satu ideologi, satu ide. Saya ini ada, terus terang saja, saudara-saudara. Pernah duka di Sukabumi, duka di Garut. Duka itu artinya tidak tahu, saya lupa apa di Sukabumi, di Garut. Saya ini mau dinamakan Nabi. Apa sebab? Loh, karena Bung Karno telah mengadakan Pancasila. Nabi yang telah menurunkan Pancasila. Seketika itu juga saya stop omongan yang demikian itu. Saya bukan Nabi. Tidak ada manusia ini, saudara-saudara. Nabi jikalau tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir daripada segala Nabi-Nabi. Saya pun tidak mau menerima julukan pencipta Pancasila. Saya sekadar menerima julukan penggali Pancasila. Penggali. Tapi nyata Pancasila adalah satu ajaran, satu prinsip. Nah ini besarnya negara Republik Indonesia, lebih besar daripada negara-negara lain. Ialah bahwa Republik Indonesia membawa ajaran, membawa prinsip. Sebagaimana juga, dengarkan perkataanku, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Republik Indonesia adalah boleh dikatakan satu-satunya negara di dunia ini yang membawa ajaran Pancasila. Tidak ada negara lain seperti Republik Indonesia ini. Dan bukan saja itu, Republik Indonesia amat dihormati oleh negara-negara lain, terutama sekali negara-negara yang baru. Oleh karena Republik Indonesia itu membawa konsepsi-konsepsi. Negara-negara lain banyak sekali, saudara-saudara, tidak memberi konsepsi kepada rakyatnya, tidak, kepada dunia umat manusia ini pun tidak. Tapi Republik Indonesia, saudara-saudara, memberikan kecuali ajaran konsepsi. Ajaran Pancasila berulang-ulang di dalam kongres-kongres internasional saya katakan bahwa sebenarnya Pancasila itu adalah satu dasar universal. Universal artinya boleh dipakai oleh seluruh bangsa. Bangsa kulit putih kah? Bangsa kulit hitam kah? Bangsa kulit kuning kah?
bangsa kulit sawo matengkah. Semuanya, jikalau mempunyai negara, boleh negaranya itu didasarkan di atas Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah satu ajaran atau satu dasar universal.